kita dari dunia santri ya. Jadi dulu itu pernah ada anekdot atau sebuah ucapan, bahwa bener, bahwa enggak, wallahu alam. Jadi kalau ada orang mati, orang meninggal dunia, terus di dalam perutnya itu masih ada sisa-sisa kopi, maka malaikat Israel itu langsung, wow, siku ahli surga, orang wani nakoi. Oh, gitu. Nah, karena kopi itu minumannya para wali. Para wali. Itu kan ada jawabannya, Gus. Ada, gimana? Karena kenapa kok di dalam ada bekas kopi itu menunjukkan bahwa itu ahli surga, karena orang yang minum kopi itu identik dengan orang yang betah melek malam. Oh, ngopi karo gaplek. Oh, itu beda lagi itu. Itu beda lagi. Beda lagi. Minum karo gaplek, karo sekak, karo ya itu permasalahannya beda. permasalahan beda. Oh, ternyata Buah. kopi itu dari buah ya. Bukan apa namanya, karena sepengetahuan saya kecil dulu itu kopi itu ya pokoknya kayak apa jenenge atos gitu, atos terus digoreng, Bukan. kasih cikalan, kasih Bahkan kalau yang masih buah yang sudah matang itu kalau buahnya dilicat pakai jari itu bisa sampai lunak gitu ya. lunak ya. Tapi kalau buahnya ya, bukan yang bijinya. Bukan ya. bijinya. Sedangkan kita yang untuk di kopi itu kan yang diambil Bijinya ya. bijinya. Jadi buah kopi itu terbuat dari Buah. buah ya ternyata ya, yang diolah tapi bijinya. Bijinya. Wah, ini Banyak memang sekali. berbicara dengan maestronya kopi ya, tentu gak rampung ini. Karena satu hari nggak bisa. Nggak bisa Iya, selesai. Nggak bisa selesai. Ini perlu berapa SKS? Gus? Berapa semester kan? Berapa semester bukan SKS ini? Semester ini ya. S2 tetap lanjut, S3 lanjut. Oh, iya. Perkopian. Wah. Wala. Malah tambah bingung. Arep Ya. kopi wae dadak bingung. Ya, makanya serahkan saja ke yang pembuatnya saja. Gitu. Serahkan saja pada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagong ora dikancani kopi tentu ora marem. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah di bukit yang indah di Kota Malang. Nah, ini ceritanya lagi jalan-jalan di Kota Malang. Ditemani dengan kopi. Nah, pada episode kali ini di Ngopi Sareng Al-Juwani kita ditemani dengan maestronya kopi. Nah, beliau adik saya, adik ipar, namanya Gus Dafiq Falahi. Maestronya kopi. Jadi kalau saya sendiri, saya ini penikmat kopi. Saya setiap hari harus minum kopi dan saya setiap hari selalu berkonsultasi. Nah, minum kopi yang enak itu seperti apa? Nah, karena ini kebetulan kita sedang jalan-jalan bersama, ini kita sedang mau mengupas tentang kopi. Gus, bersama dengan maestronya kopi, Gus Dafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kopi itu kita mau teman-teman ini kemarin, kopi itu terbuat dari apa sih aslinya? Nah, ini supaya nanti kita banyak mengupas tentang kopi, keistimewaan kopi. Karena gini Gus, kita sebelum lebih lanjut, kita dari dunia santri ya. Jadi dulu itu pernah ada anekdot atau sebuah ucapan, bahwa bener, bahwa enggak, wallahu alam. Jadi kalau ada orang mati, orang meninggal dunia, terus di dalam perutnya itu masih ada sisa-sisa kopi, maka malaikat Israel itu langsung, wow, siku ahli surga, orang wani nakoi. Oh, gitu. Nah, karena kopi itu minumannya para wali. Para wali. Itu kan ada jawabannya, Gus. Ada, gimana? Karena kenapa kok di dalam ada bekas kopi itu menunjukkan bahwa itu ahli surga, karena orang yang minum kopi itu identik dengan orang yang betah melek malam. Oh, ngopi karo gaplek. Oh, itu beda lagi itu. Itu beda lagi. Beda lagi. Minum karo gaplek, karo sekak, karo
Nah, itu permasalahannya beda Permasalahannya lagi. beda. Jadi tapi kalau yang ahli surga itu yang minum kopi dipakai untuk Untuk mujadah ya. mujadah atau untuk qiyamul lail. Ya, boleh. Terus ya. Tapi kalau kembali lagi kopi itu Nah, apa? kopi Sebenarnya itu kopi apa? itu buah, Gus. Oh, buah. Buah. Oh, gitu. Iya. Bukan Itu kan dari oh, buah kopi. Namanya buah kopi itu namanya cherry. Cherry kopi. Oh. Di cherry kopi. Oh, nggak pernah beli nggak pernah makan buahnya ya? Atau buahnya? Karena memang ya nggak bisa langsung dikonsumsi kan buah kopi. Harus ada proses yang begitu panjang sampai menjadi untuk dinikmati. Yang diolah itu bijinya kan? Biji, kopinya. Buahnya? Cherry kopi namanya. Bisa dimakan juga? Langsung bisa, tapi kan nggak bisa langsung harus diproses. Kan itu keras banget. Oh, ternyata buah. Kopi itu dari buah ya? Bukan karena sepengetahuan saya kecil dulu itu kopi itu ya pokoknya kayak jenenge atos gitu, terus digoreng, bukan. kasih cikalan, bahkan kalau yang si buah yang sudah matang itu kalau buahnya dilicat pakai jari itu bisa sampai lunak gitu ya. Lunak ya. Tapi kalau buahnya ya bukan yang bijinya. Bukan bijinya. Sedangkan kita yang untuk di kopi itu kan yang diambil bijinya. Ya. Jadi buah kopi itu terbuat dari buah ya ternyata ya. Yang diolah tapi bijinya. Nah, Gus, karena ini harus kita banyak kita pelajari ini, minimal supaya kita tahu kopi itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, sampai menjadi sebuah kopi itu prosesnya seperti apa? Biji kopi tadi kan ada buah ya, yang diambil bijinya, terus bijinya diapain, Mas? Dari berbagai macam proses untuk jadikan bubuk kopi ya. Bubuk kopi ya, kopi yang siap untuk dari cherry sampai ke bubuk kopi itu prosesnya lumayan panjang. Dan dalam dunia perkopian semakin kopi itu dipelajari semakin mumet, Gus. Semakin mumet karena beda proses, sama proses. Terus beda orang itu bisa membedakan rasa. Oh, berarti tangan ya. Tangan itu juga pengaruh. Oh, meskipun jadi, prosesnya sama. Dari 100% rasa kopi, 60% itu yang menentukan ada di petani. 60%. Di hasil dari biji kopinya. Dari lahan ya. Dari hulunya. Itu 60%. 20% itu dari proses yang namanya sangrai atau roasting. Di roasting. Itu digoreng itu tadi. Di sangrai. Sangrai. Terus 20% yang berpengaruh juga terakhir adalah penyeduh atau baristanya. Oh, di waktu penyeduh. Ya. Oh. Jadi ibaratnya sebagus-bagusnya kopi dari petani, dari lahan. Tapi kalau yang roasting dan yang barista kurang bagus, hasil jadi. Oh gitu. Jadi ternyata itu ada presentasi sebuah kopi enak tidaknya itu ternyata ada pengaruhnya. Pengaruh semuanya. Kalau kita tapi paling besar memang dari petani. Tapi kalau yang kita awam ngertinya pokoknya tuku kopi sekian 10.000 atau sekian ribu atau sasetan dan sebagainya ya udah minum kopi orang ngerti buah enak ternyata untuk sebuah menikmati kopi ternyata panjang sekali maka tadi semakin dipelajari semakin mumet gitu ya. Dari proses pemetikan aja itu udah banyak macamnya. Dari petik waktu dipetik setelah petik terus proses untuk pasca panen itu udah banyak banget prosesnya. Jadi petik kan ada dua macam. Yang pertama petik merah. Jadi cherry kopi atau buah kopi itu kan dalam satu tangkai itu kan matangnya kan berbeda-beda. Kalau matang itu merah. Kalau yang kurang matang kekuningan atau kalau yang masih mentah itu hijau. Nah kalau petik merah itu yang diambil cuma merahnya satu-satu. Yang enak itu yang merah atau yang masih hijau? Yang matang. Yang matang ya. Yang matang. Oh. Nah, tapi kalau biasanya ada dua jenis kedua yang petik asalan namanya. Oh asal-asalan. Asalan itu langsung semuanya. Karena petani kan banyak yang kepingin cepat dapat uang. Jadi langsung dirampati. Bahasa petani dirampati. Langsung semuanya di. Gitu. Terus dari situ aja proses yang setelah dipetik itu untuk proses ke pengeringan kan di pengeringan itu ada
kalau yang dulu itu masih ada 3 jenis saja. Tapi sekarang itu udah banyak macam yang di apa istilahnya apa namanya, Laksanakan ya, diaplikasikan. diaplikasikan itu apa inovasi. Diinovasi, Inovasinya ya. banyak banget. Tapi yang dasar itu adalah proses natural. Proses natural itu dari petik langsung dijemur. Oh, Berarti masih berupa buah, masih ada buahnya. buah ceri itu. Yang kedua adalah proses namanya wash. Wash itu dicuci. Jadi dicucinya itu ketika dipetik itu harus dikupas. Dulu. Dikupasnya namanya diguling. Diambil bijinya. Bijinya langsung ada yang langsung dijemur, ada yang langsung dicuci lagi. Itu yang full wash, yang cuma wash aja berarti nggak dicuci lagi, tapi yang full wash itu dicuci lagi. Ada yang honey. Honey itu ketika pertama kali dipetik terus dikupas itu kan masih ada lendir. Kalau di buah itu namanya dagingnya. Nah itu dagingnya itu sebenarnya yang bisa menyebabkan atau yang bisa berefek ada rasa manis. Makanya dinamakan honey. Bukan honey dari bijinya ya, tapi dari lendir itu tadi yang masih menempel. Lendir dan biji ada pengaruhnya, tapi lendir itu juga ada yang mempengaruhi untuk jadi manis. Itu secara garis besarnya ada 3, padahal masih banyak lagi. Masih ada lagi, ada proses wine, ada aero. Wah, ini memang berbicara dengan maestronya kopi ya, tentu gak rampung ini. Satu hari nggak bisa. Nggak bisa selesai. Nggak bisa selesai. Ini perlu berapa SKS? Berapa semester kan? Berapa semester bukan SKS ini? Semester ini ya. S2 tetap lanjut, S3 lanjut. Perkopian. Wah, soalnya ini baru pembahasan di hulu, bukan di hilir. Lah ini belum proses roasting, belum proses brewing. Wala. Malah tambah bingung. Arep kopi wae dadak bingung. Ya, makanya serahkan saja ke yang pembuatnya saja gitu. Serahkan saja pada ahlinya. Ngomong-ngomong dengan kopi, saya setiap hari itu harus ngopi gitu. Dan harus ngopi setiap pagi. Telat ngopi saya itu pusing karena mungkin sudah terbiasa. Nah, kopi yang saya minum setiap hari, nih teman-teman ya, kalau ada pengen tahu kopinya apa Kang Tomo, ini kopi saya, DAF kopi. DAF, beliau sebagai masternya yang mengolah biji kopi. Dicoba dulu. Mengolah biji kopi menjadi sebuah kopi. Jadi saya setiap hari minumnya ya kopi DAF ini. Terus tentang kopi. Kalau tadi tentang ilmunya wis tambah mumet aku. Saya gini. Kopi yang menjadi problem, salah satu problem yang kita ya, saya sendiri itu kadang merasakan kalau minum kopi itu terus kembung. Kembung itu sing salah saja ini seperti apa? Jadi ada rasa bengah gitu loh. Tapi benar sih kalau yang menurut kebiasaan memang harusnya sesuai kebiasaan. Tetapi kalau dari ilmu dasarnya itu kopi kan dibagi jadi 3 jenis. Jenisnya kopi ya. Ada Robusta, Arabica, Excelsa, dan ada Liberica. Sebenarnya ada 4, tapi Excelsa dan Liberica itu hampir sama mungkin ya. Jadi agak disamakan mungkin ya. Tapi yang paling populer Arabica dan Robusta. Lah, bedanya apa itu? Untuk pembahasan kenapa kok asam lambungnya naik, itu dikarenakan kadar kafeinnya. Ada beberapa penyebab. Yang pertama itu mungkin kafeinnya. Kafein dari kopi Robusta itu lebih tinggi. Makanya kalau ada orang yang aku kok lambungnya kok kena ya, mungkin dia karena minum kopi Robusta. Kalau ada yang kayak gitu, mungkin bisa disarankan ke kopi Arabica. Oh, jadi lebih aman Arabica. Ya, lebih aman. Arabica. Secara apa? Karena ini jarang loh Arabica. Yang kita tahu di pasar jarang itu karena lebih mahal. Oh gitu. Dan sebagai produsen seperti kami itu jualnya lebih sulit. Oh, gitu. Karena harganya yang mahal. Lebih mahal. Tapi aslinya secara bahan itu ada ya. Bahan ada. Cuman karena secara produknya terbatas, terus harganya lebih mahal, premium gitu, sehingga secara pasar kurang terserap gitu. Ya. Tapi padahal itu yang bagus ya.
yang Artinya untuk bukan kesehatan gitu loh. yang lebih bagus. Lebih bagus. Atau kalau yang mencari kafein yang lebih rendah itu cocok ke Arabica. Arabica. Oh, ternyata untuk teman-teman yang kepingin ngopi yang soft, enak. Tapi kalau Arabica kan Kecut ya, kecut asam. ya, asam ya. Bukannya malah nanti malah tambah Asam di dalam asam dalam kopi Arabica itu di flavor, bukan di yang menaikkan ke asam lambung, bukan. Oh, beda. Bukan. Jadi Memang secara tes, secara rasa itu kecut, apa asam, tapi dia nggak ada masalah dengan kafeinnya yang pengaruh kan di kafein. Oh. Dan di campurannya seperti ada gula, ada susu, itu yang berpengaruh di asam lambung. si kopi ini tadi ya. Oh gitu teman-teman. Di lambungnya, bukan di di lambungnya kopi. Ya, di lambungnya. Jadi kalau kita ingin ngopi sehat, artinya tidak mempengaruhi pada lambung. Seumpama kita mempunyai masalah, saya ini mempunyai masalah dengan lambung, maka yang paling bagus disarankan meminum kopi yang Arabica dan kalau bisa murni ya. Tanpa gula, tanpa susu, tanpa krim. Ya. Itu yang karena memang kopi Arabica kalau dikasih gula nggak cocok. Oh, pas itu ya? Rasanya malah semakin kecut dan nggak nyaman malah. Oh, memang dia bawaannya itu harus kopi ya? Pure dari kopi aja. Okay, dan lebih enak. Dan kopi Arabica itu rasanya lebih variatif. Ada ya di DAF kopi Arabica? Ada. Masalahnya memang betul tadi jarang ya? Di display. Ternyata di DAF kopi ini juga ada yang Arabica. Jadi untuk yang yang ingin yang aman, kalau selisih harganya berapa sih, Gus? Kalau selisih harga, misal ya, ini ngomongin soal harga. Ring harganya. Kalau harga di 200 gram, ngomongin 200 gram. 200 gram Robusta di DAF itu paling mahal di 30 sampai 40 lah. 200 gram. Kalau di Arabica itu sampai 70. Itu minimal. Minimal 40 kali lipat, 4 kali lipat ya. Dari 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya, ini kan minimal tadi. Ya, bisa sampai 4 kali lipat. Itu yang di DAF ya. Kalau yang di luaran sana lebih mahal lagi. banyak yang lebih mahal. Banyak. Tapi aslinya malah nggak masalah sih kalau untuk kesehatan ya. Terus kembali lagi ke selera. Kembali ke selera. Yang penting soalnya kalau kopi itu kan kembali ke lidah masing-masing. Ada yang cocoknya untuk nongkrong, untuk sambil ngerokok itu ke Robusta. Lelet gitu ya. Itu yang pasnya Robusta. Kalau untuk menikmati di kafe cocoknya Arabica. Arabica itu lebih rasanya tuh beda-beda. Tiap daerah itu mempunyai karakter rasa yang beda-beda. Nah, ini kita mau membahas menambah sedikit tentang kopi. Tadi kan disinggung tentang tiap daerah ada beda-beda. Yang kita lihat di pasar, artinya di supermarket itu ada Toraja, Gayo, Temanggung, termasuk di Pati sendiri kita ada kopi Jolong, ada kopi Jepta, ada kopi macam-macam lah. Itu aslinya memang berbeda secara bijinya atau daerah-daerah tersebut itu menghasilkan kopi yang berbeda meskipun dari bibit yang sama. Kalau ngomongin soal rasa, itu sebenarnya kalau Robusta sama Arabica itu memang jauh berbeda ya. Iya. Kalau yang Robusta itu kebanyakan seluruh kopi di dunia lah. Jadi itu hampir sama karena Robusta ya. kafeinnya yang tinggi dan bisa rasanya tuh hampir sama ke pahit semua. Pahit. Iya. Tapi kalau yang Arabica itu lebih ke buah-buahan. Bisa berbeda. Bahkan ada yang rasa lemon, pernah ada yang rasa pisang goreng ada. Aromanya pisang goreng ada. Masa? Ada. Bukan di waktu nyangkre dikasih pisang. Enggak. Pisang goreng ada yang ada aromanya nangka. Asli itu. Tapi emang di daerah itu karena penyebabnya banyak banget. Ada yang karena ketinggian lahan, ada yang varietas pohonnya, jadi ada yang cangkokan gitu. Ada yang pengaruh dari pohon-pohon sekelilingnya. Itu luar biasa ya. Ternyata kopi ini bisa adaptif dengan pokoknya saking angil dibahas. Banyak banget yang perlu yang dipelajari itu banyak. Waduh. Arep ngopi wae dadak bingung. Wis ngene wae kanca-kanca. Nek bingung tentang kopi yang enak itu yang seperti apa? Paling gampang DAF kopi.
Draft kopi insya Allah aman karena tanpa campuran, tanpa ada tambahan apapun dari biji kopi yang asli. Dan ini kebetulan kita yang robusta, yang Temanggung. Seumpama menghendaki yang jenis yang lain, varian yang lain, atau Arabica, atau yang jenis apapun, langsung aja. Request langsung, bisa cek di Instagramnya, Draft Kopi ya. Ya, Draft Kopi, nanti di situ langsung DM langsung, nanti akan dijawab langsung sama masternya kopi, Gus David. Nanti jenengan bisa langsung tanya-tanya, menyampaikan permasalahan tentang perkopiannya dan menghendaki kopi yang seperti apa. Nanti sama beliau akan disiapkan spesial, spesial mungkin. Jadi mungkin kita semua menghendaki kopi yang seperti apa, nanti sesuai dengan selera bisa dibuatkan gitu, Gus. Mungkin bisa, tapi ada minimal. Oh, ada minimal. Tapi itu tentu akan spesial ya. Nah, juga teman-teman yang ingin berbisnis. Nah, ini kita berbicara bisnis ya. Kita berbicara bisnis. Gus David membuka kesempatan untuk teman-teman santri khususnya atau umumnya yang menghendaki bisnis kopi, tinggal dodolan, ora usah mikir produk. Yang penting iso adol, nanti langsung konsultasi. Artinya Gus David membuka kesempatan teman-teman bukan hanya sekedar menikmati kopi, tapi bisa berbisnis, berusaha, berwira swasta dengan jualan kopi. Atau mungkin maklun bisa ya? Bisa. Maklun sangat bisa. Sudah ada beberapa ya, brand yang masuk. Nah, seumpama ada teman-teman mempunyai brand, seumpama merek Barokah atau Karomah atau Hodam menghendaki merek tersebut bisa. Jadi dimereki sendiri sesuai dengan namanya atau apa. Nanti tinggal kita jual dengan merek sahabat. Artinya itu maklun ya. Ya, maklun. Jadi teman-teman nggak usah ribet untuk produksi nggak usah mikir. Tinggal nyetorin logo, terus kita yang print, kita yang stiker dan sebagainya. Pokoknya siap jual. Jadi orang usah, ketika kita membahas kopi itu kan mulai dari hulu, mulai nandur, sewa lahan, merawat tanaman, nanti sekian bulan baru panen. Setelah panen nanti ada proses. Sekian bulan, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, Masya Allah. Abote lah, jadul petani kopi. Dadak nandur, sekian tahun baru panen. Setelah itu baru diproses. Yo nek panen nek ora. Nah, setelah itu nanti diproses, ada roasting, ada sangkre, ada dodol, wis kesuwen. Langsung wae hubungi Gus David, hubungi DM di Draft Kopi. Nanti akan apa yang menjadi permasalahan tentang perkopian serahkan sama beliau. Insya Allah akan dituntaskan. Jadi kita tinggal ngopi enak wae gitu loh. Nah, ini spesial ini Gus, teman-teman semuanya, karena tema kita tema tentang kopi. Membahas kopi bersama dengan ahlinya. Dan kita insya Allah nanti akan kita cari lagi, kita kupas lagi. Banyak sekali yang ingin kita tanyakan sih aslinya. Kita ingin membahas, ada kopi luwak, ada kopi apa macam-macam. Cuman waktunya memang nggak banyak kita. Dan insya Allah akan kita ulas lagi tentang varietas kopi secara lebih spesifik. Kalau tadi ini secara umum, insya Allah secara spesifik akan kita bahas lagi bersama masternya kopi. Gus, matur nuwun sangat jamuannya. Ngopi Sareng Aljwani berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.